Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah verifikator dalam memverifikasi usulan data pemutakhiran data mandiri MySPK BKN. Langkah pertama adalah saat masuk ke inbox usulan, verifikator mencari data yang akan diverifikasi. Ada beberapa filter yang sudah disediakan, tinggal dipilih. Namun saya rekomendasikan untuk mencari dari NIP atau nama ASN. Saya kasih contoh, saya akan memverifikasi data saya sendiri, ketik namanya, cari usulan. Setelah muncul data-data yang diusulkan oleh pegawai, maka verifikator bisa memverifikasi data yang telah diusulkan. Statusnya input berkas semua. Jika statusnya bukan input berkas, maka tidak bisa diedit. Saya kasih contoh, saya akan memverifikasi data golongan. Klik edit, muncul data-data dari data golongan. Di sini kita masuki tahap input detail. Salah satu kewenangan dari verifikator adalah memeriksa dan bisa memperbaiki data pegawai tersebut jika data tersebut bukan data terakhir atau tidak sesuai dengan kondisi pegawai tersebut. Misalnya, contoh golongannya sudah 3A, namun salah input, pegawai input 2D, bisa diperbaiki. Yang penting, verifikator mempunyai data yang benar dan valid. Jadi, pegawai yang merasa datanya salah bisa menghubungi verifikator atau verifikator bisa memanggil pegawai tersebut untuk melakukan pemeriksaan data bersama. Contoh data saya sudah benar, 2D, golongannya sudah benar. Saya cek dokumen pendukungnya, bisa di review, saya lihat, oh sudah benar. Nah, riwayat data, oh kosong, ya karena kita belum melakukan penyimpanan. Kita kembali lagi ke edit data. Ingat, kita masih di tahap input detail. Ketika sudah cek semua, klik simpan, maka akan tersimpan. Barulah kita klik selanjutnya. Nah, di sini sudah checklist hijau semua. Jadi, ketika disimpan, maka data akan dikunci untuk dikirimkan ke database SPK. Di sini cek, kalau mau periksa lagi dokumen pendukungnya bisa diklik lagi preview, kalau sudah benar, tinggal klik selanjutnya. Nah, di sini kita sudah masuk tahap verifikasi dan simpan berkas usulan. Tadi sebelumnya itu tahapan ini adalah tahapan verifikasi data. Klik selanjutnya, simpan berkas. Nah, verifikator berhak menerima atau menolak data usulan pegawai. Jika ditolak, wajib memberikan catatan rekomendasi. Seumpama diklik tolak, tidak sesuai. Nanti dikirim. Karena data saya sudah benar, saya coba klik kirim. Nah, setelah dikirim, saya coba refresh data saya. Nah, di sini sudah hilang. Data golongannya sudah hilang. Namun kalau saya mau panggil lagi, coba golongan sudah hilang. Saya akan kasih contoh untuk merubah data. Nah, kebetulan data saya kemarin diklat belum yang terbaru. Saya coba memasukkan data bimbingan teknik. Oh, ini saya sudah rubah nih. Awalnya ini diklat, lewat diklat pajak.
Nah, saya rubah menjadi manajemen kinerja. Tuh. Terus misalnya manajemen kinerja edit misalnya. Ini edit. Contoh manajemen kinerja. Saya perbarui datanya semua. Nanti lihat dokumen pendukungnya, review dokumen. Nah, ini data sudah saya edit kemarin. Bimbingan teknis dilakukan di data. Nanti ketika mau ngerubah, tinggal diklat, di upload kembali. Nah, bisa dilihat reviewnya. Yang mengadakan dari PPSDM. Nah, ini ada 2 dokumen, ada 2 halaman, 15 jam. 15 jam pelajaran. Nah, saya tinggal lengkapi datanya. Jadi data lengkapi ini. Nanti setelah dilengkapi, klik simpan. Klik simpan. Nah, tinggal klik selanjutnya. Nah, klik selanjutnya. Data sudah terkunci, tidak bisa diubah lagi. Namun jika ingin keluar, bisa di close. Tuh, jadi kalau misalnya lagi verif, terus nggak jadi nih di close, gitu. Atau saat merubah nggak jadi, atau tidak disimpan, maka datanya tidak akan berubah. Jadi setelah merubah data, maka wajib disimpan. Setelah itu selanjutnya, nah, pemeriksaan data yang diinput tadi. Jika masih ada yang salah, kembali lagi sebelumnya. Input lagi, simpan lagi. Nanti selanjutnya lagi. Nah, dokumen pendukung juga saat diverifikasi data sudah tidak bisa diupload. Namun jika ada kesalahan dokumennya setelah dilihat salah, bisa kembali lagi di dokumen pendukung. Nah, di halaman input detail ini masih bisa merubah. Tinggal klik pilih, cari dokumennya, upload. Itu. Tinggal selanjutnya lagi. Nah, ini sama seperti yang tadi, tinggal kirim, tolak atau terima, lalu kirim. Jika tidak jadi nih, close. Nah, jadi data yang sudah disimpan tadi sudah tersimpan nih, sudah tersimpan. Namun tidak jadi diselesaikan gitu. Jadi intinya, jika verifikator ingin merubah data pegawai, silakan dirubah, lalu klik simpan agar data yang dirubah tersimpan dan dokumen pendukungnya wajib diupload ulang. Jika dokumennya diganti, kalau dokumennya masih sama, maka tidak usah diupload. Hanya misalnya nomor sertifikat salah, silakan dibetulkan, diperbaiki lalu simpan. Namun jika nama diklatnya itu bukan yang terakhir, saya punya yang terakhir, itu. Atau mungkin ada data ya diklat. Saya sudah diklat PIM 2, namun yang di sini diklat PIM 3. Berarti diklat PIM 2-nya diklat PIM 3 diubah menjadi diklat PIM 2. Jadi intinya adalah data yang diinput adalah data terakhir, bukan kumpulan data-data dari awal sampai akhir. Oke, demikian penjelasan 2 data yang diverifikasi dari saya. Selebihnya mungkin hampir sama seperti tadi. Yang jelas, kewenangan verifikator adalah memeriksa data. Jika salah, bisa diperbaiki. Jika benar, silakan diterima, lalu diklik kirim. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar pertanyaan, mungkin jadi bahan diskusi buat kita semua agar sama-sama jadi media belajar buat kita semua. Semangat terus verifikator. Salam sejahtera, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.